Ya, pendengar di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung jam 16 sekarang ini lewat 8 menit. Saatnya saya menghadirkan perbincangan dalam program Room Radio Open Mic, di mana setiap program Room ini menghadirkan tamu-tamu kami yang nanti akan berbincang seputar hal-hal yang memang menjadi kapasitas mereka untuk menyampaikan. Kemudian juga siapa tahu ini hal-hal yang penting yang juga ingin Anda dengarkan di sore hari ini. Anda nanti bisa bergabung juga untuk bertanya dan juga menyampaikan opini di 0811 913 913. Di depan saya sudah hadir tamu saya adalah Humas PT KAI Divre 2 Sumatera Barat. Ada Bapak Ujang Husen Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Iya, Sumatera Barat dari Padang. kebetulan nih lagi mengambil jatah home. Oh, Kebetulan juga tadi kan mau live tuh, Betul, mau betul. lewat Lewat, internet gitu ya, betul. lewat IG live gitu ya. Betul. Nah, tapi kebetulan ketika saya pulang, udah langsung aja ke studio siap. Nah, itu dia. Jadi kebetulan jika pas mengundang Pak Rusen, ternyata beliau juga lagi di Bandung. Siap. Karena juga Pak Rusen ini bukan orang yang baru juga di Trijaya, karena seringkali kita juga minta pendapat ataupun informasi dari beliau ketika beliau bertugas di Daud 2 ya Pak ya. Betul. Oke, hari ini kita berbicara tentang cerita kereta api dari Ranah Minang. Wes. Dibikin lagu kayaknya tuh Pak. Romantis. Benar, kalau dibilang itu romantis. Saya itu tinggal di salah satu jalan yang namanya sangat romantis. Apa tuh? Namanya Jalan Simpang Haru. Bingungnya aja langsung Namanya langsung membangkitkan imajinasi gitu. Benar. Simpang Haru sebagai seorang pelancong di negeri orang penuh keharuan memang jalan itu. Tapi pemandangannya gimana? Kalau pemandangan luar biasa Sumatera Barat itu. Sumatera itu luar biasa, keren lah, ajaib lah. Oh gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang ingin saya tanyakan karena Pak ini cukup lama juga di PT KAI Daup 2 yang istilahnya tahu banget lah jalur Pulau Jawa lah ya. Betul. Dibanding dengan Sumatera sebetulnya ya tentunya semuanya punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, kalau kita lihat nih dari sudut pandang Pak Rusen sekarang sebagai humas di Divre 2 Sumatera Barat, sebetulnya apa sih yang berbeda dari industri perkeretaapian di Jawa dan juga di Sumatera Barat? Tentu ada, kalau dari segi alam, itu berbeda. Daup 2 menawarkan alam yang eksotisme yang berbeda, bumi Parahyangan. Pun Sumatera dia menawarkan hal yang jauh juga lebih berbeda dengan kondisi prasarana yang berbeda, di mana di Sumatera Barat itu kekhususan kondisi prasarananya memang tidak ada di Daup 2. Misalnya ada rel bergerigi yang memang sampai saat ini sih belum beroperasi kembali. Di sana pun misalnya ada lintas kereta api yang langsung dia berjalan di pinggir Danau Singkara. Ada lintas kereta api yang langsung berjalan di pinggir air terjun Lembah Ane. Gitu. Tapi itu memang saat ini belum beroperasi kembali. Untuk yang beroperasi, lintas-lintasnya yang langsung dia ketika berhenti di sebuah stasiun namanya Stasiun Pariaman. Itu stasiun sangat pahit itu. Pariaman gitu. Aduh, saya lagi barusan. Oh iya benar, Pariaman. Itu stasiun Pariaman itu begitu turun dari kereta, jalan kaki itu langsung pantai. Pantainya luar biasa di sana. Iya. Jadi itu salah satu memang banyak hal unik di lintas kereta api dari satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk di Daup 2 dan di Sumatera Barat memang berbeda. Pelayanan kereta meliputi ada kereta ekonomi PSO misalnya yang dia memang merupakan penugasan pemerintah dalam pelayanan publik. Ada kereta komersialnya. Kalau di Sumatera Barat pure semua PSO dan KA Perintis. Ada 3 kereta yang beroperasi di Sumatera Barat, yaitu kereta api lokal Sitinuang. Dia melayani lintas dari stasiun Padang sampai dengan stasiun Naras, dia melewati stasiun Pariaman tadi ya gitu ya. Nah, ada juga kereta api Lembah Ane. Dia kereta perintis, ini ada kereta yang dia membuka jalur baru gitu. Yang dari Bandara Internasional Minangkabau langsung ke Kayu Tanam, dia ke arah Padang Panjang ke atas itu nanti nyambung bisa nyambung ke Sawah Lunto ke segala macam. Ada juga yang kereta api bandara Minangkabau Express dari Bandara Internasional Minangkabau kemarin 10 Februari rutenya diperpanjang menjadi ke stasiun Pulau Kaye.
Pulau Air ya, kalau Air. misalnya Pulau Aie. Oke. Pulau Aie. Pulau Aie ini adalah satu stasiun pertama yang ada di Kota Padang yang tertua. Dan dia langsung menghubungkan kalau misalnya dari luar Sumatera datang ke Sumatera Barat, bandara naik kereta ke Pulau Aie itu langsung jalan kaki ke Kota Tua Padang, di mana di sana pusat arsitek-arsitek tua Eropa berjejer di situ. Langsung ke kalau dulunya itu ke Pelabuhan Muaro. Di sana kapal feri berjejer bisa langsung mengantarkan cus ke Pulau Mentawai, surfing segala macam. Ke sebelah sananya lagi itu ada yang terkenal jembatan Siti Nurbaya. Jalan kaki lagi kalau mau terus bisa langsung ke pantai gitu. Gitu. Nah, ketika penumpangnya memang kalau di sana memang kebanyakan di untuk kelas lokal perkotaan. Di perkotaan tidak ada kereta antar provinsi. Oh, di sana itu tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Jadi kehususan penerapan protokol kesehatannya pun memang di sana tidak seperti di Jawa. Tidak seperti di sini ya. Betul. Jadi, tapi tidak seperti di sini. Seperti apa? Nah, kalau di sini kan yang terbaru itu misalnya harus genos. Ada hasil negatif pemeriksaan genos atau rapid test antigen. Kalau di sana untuk penumpang kereta itu harus menerapkan protokol kesehatan yang memakai masker wajib, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,3 derajat Celcius, kemudian menjaga jarak. Nanti di stasiun itu disediakan wastafel portable, kemudian dibatasi di area-area tempat duduk ada tanda-tanda tertentu, menjaga jarak, seperti itu sih. Yang standar Tidak ada keharusan untuk menunjukkan hasil rapid test antigen atau genos, karena penumpangnya memang penumpang lokal, tidak ada penumpang kereta jarak jauh. Terkait dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Divre 2 Sumatera Barat, apalagi nih kira-kira yang bisa disampaikan juga nih untuk pendengar kita nih Pak Rusdi? Oke, baik. Terkait dengan divisi kereta api yang di divisi regional Sumatera Barat, memang ini ada beberapa aspek yang perlu menjadi kerjaan bersama, pembentukan kolaborasi daerah. Sekarang ini itu istilahnya berkolaborasi gitu ya, antara berbagai stakeholders yang mempunyai kepentingan untuk kemajuan Sumatera Barat. Ya, salah satu memang yang sangat krusial itu terkait dengan pelintasan liar yang memang cukup luar biasa. Pelintasan liar itu maksudnya seperti apa? Jadi pelintasan sebidang adalah jalan yang memotong jalur kereta. Jadi jalur kereta sudah existing, kemudian banyak jalan-jalan yang digunakan oleh masyarakat yang memotong jalur kereta. Itu dimanapun ada, di seluruh wilayah kerja kereta api, termasuk di Sumatera Barat yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini tanda kutip memang menjadi PR bersama antara pemerintah, regulator, operator kereta kereta api dan masyarakat, yang segala sesuatunya, artinya yang semua hal terkait dengan keselamatan di pelintasan sebidang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Kemudian tentang teknis, Pak, itu kok perlintasan lainnya didiemin, kenapa kereta api nggak pasang palang pintu? Kenapa kereta api nggak pasang? Kita harus bicara pada regulasi. Kita adalah operator. Di regulasi sudah jelas yang bertanggung jawab terhadap keselamatan di pelintasan sebidang berdasarkan misalnya PM 94 tahun 2018 Peraturan Menteri Perhubungan itu jelas. Untuk poin A, misalnya di sana itu jelas sekali. Poin A, jalan provinsi, menteri untuk jalan provinsi, gubernur untuk jalan menteri untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, bupati untuk bla bla bla. Semua di PM 94 itu artinya porsi-porsinya sudah ada. Siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus. Kalau di PM 94 itu disebutkan istilahnya itu untuk meningkatkan keselamatan di pelintasan sebidang. Kereta api ada di sana porsinya. Itu kita sudah aktif kalau di Sumatera Barat sendiri tahun 2020 kita sudah menutup sekitar 55 pelintasan liar. Gini ya. Nah, tahun 2021 itu program kita sekitar 86 sampai 100 sampai ditutup. Realisasi sampai Februari ini sudah sekitar 24 yang ditutup. Tapi memang kalau kereta api itu menutup cikal bakal pelintasan liar dan pelintasan liar yang kurang dari 2 meter lebarnya. Tapi jika dalam kasus-kasus tertentu memang yang misalnya memang ini urgensi untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya, kita juga menutup yang lebih dari 2 meter. Meskipun pada esensinya di PM 94 itu diatur dengan jelas
Tapi ini kita bicara urgensi gitu, bahwa keselamatan ini memang penting. Nah ini hal-hal isu-isu seperti ini memang harus terus digaungkan, dikolaborasikan dengan berbagai pihak. Dan juga bagaimana terus meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kereta api dan menjadikan kereta api sebagai salah satu pilihan transportasi yang memang efektif, efisien. Untuk mencapai titik yang sekarang Pak Hussein mencapai sebagai seorang humas di Divre 2 begitu, Anda kan juga mungkin melalui perjalanan hidup naik turun dan lain sebagainya. Boleh cerita dong kita untuk sampai ke posisi ini? Oke, betul. Gimana tuh? Kalau kereta api itu semua posisi di kereta api yang mempunyai konsekuensi tanggung jawab itu dia semua pegawai kereta api ketika ditempatkan pada satu level posisi untuk memegang tanggung jawab, dia itu mereka itu sumber daya manusianya yang semuanya sudah ditempa. Berbagai hal, ada yang misalnya dulunya dari titik nol benar-benar nol bergerak terus bergerak. Begitupun saya pun seperti itu, berusaha terus memperbaiki diri. Ketika itu saya masuk misalnya jadi pegawai kontrak, jadi satpam. Saya pernah jadi satpam. Jadi pernah di posisi itu ya? Saya 4 tahun setengah jadi security gitu. Kemudian ikut tes. Waktu itu teman security saya lulus 2 orang, yang satu jadi masinis, saya kemudian saya masuk ke bagian operasi, ikut diklat. Kemudian waktu itu saya itu diminta untuk membantu di humas. Kalau saya intake-nya operasi, tapi membantu di humas karena waktu itu di humas itu stafnya kosong, pindah ke pusat. Saya membantu. Judulnya membantu hanya 1 bulan pada masa angkutan lebaran 2006 kalau tidak salah. Dari situ alhamdulillah saya terus di humas, terus belajar aja di humas. Sampai akhirnya ya pada tahun 2019 itu diberikan amanah untuk tanggung jawab, misalnya diberikan amanah. Kemudian tahun 2020 kemarin Oktober juga diberikan tanggung jawab lebih untuk beramanah di Sumatera Barat. Dan memang pada awalnya itu berat. Begitu saya dapat kabar itu, kamu kan ke Sumatera Barat ke Divre 2. Di pinggir jalan itu angin yang tadinya cepat itu seolah menjadi sepoi-sepoi. Slow motion semua. Buat kata aku Sumatera Barat. Orang Sunda. Aing itu pernah naik kapal terbang deh ya itu nih situ. Semalaman saya tuh sibuk scroll gitu. Ini padang dari udara, padang gitu loh. Gak bisa tidur gitu kan. Artinya banyak hal gitu. Tapi ya ketika di jalan nih ternyata dibukakan jalan, ketemu di Padang, ketemu teman juga, ada juga orang Bandung juga ada di sana. Dulu tuh kalau ada teman saya yang di mana di Divre 2 di Bandung, dalam hati tuh kasihan, jauh gitu. Aing benang orang, dan gitu kan. Bener loh. Awal-awal itu sempat, oh my god gitu loh, Sumatera Barat. Tapi saya kan orangnya selalu ketika dalam posisi mental turun, saya biasanya selalu switch off, switch on gitu loh. Reversal gitu, dibalikin gitu loh. Sumatera Barat, I'm coming gitu. Ini tempat baru, pengalaman baru, dan saya yakin saya bertemu saudara baru, ilmu baru. Saya anggap aja saya kuliah lagi di situ. Sudut pandang dirubah total. Di switch aja. Betul, switch aja. Itu penting gitu. Karena kadang-kadang kalau tidak begitu, itu mental makin turun. Apalagi di masa pandemi, mental turun, imunitas turun. Wah, udah jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, di negeri orang, di pulau orang gitu loh. Tidak bisa hanya jalan kaki sampai ke rumah sendiri gitu kan. Jadi memang optimisme, harapan, mentalitas itu terus ditingkatkan. Alhamdulillah sih. Awal-awal di sana tuh. Awal-awal di sana tuh sebelum dilantik di sana pun itu dapat teks message pertama tuh dari rekan-rekan media di sana tuh. Kang, Bang, saya mau minta statement terkait kejadian ini tertabrak di perlintasan kereta. Asam lambung langsung naik. Kalem terjadi. Diuji itu belum gitu kan. Tapi memang sih ya artinya bahwa itu tadi karena
proses belajar kan ketika sudah kita belajar melalui berbagai hal yang memang harus kita hadapi, akhirnya ya mental terbentuk. Buktinya dalam tubuh ketika mental terbentuk apa? Ketika terjadi lagi asam lambungnya tidak setinggi di awal gitu. Ketika terjadi lagi udah nggak ada asam lambung lagi gitu. Gitu loh. Kita ketika sudah terjadi itu apa peristiwa yang sangat terjadi, kita segera menyiapkan statement kita tercapai secara secara langsung, tapi proses-prosesnya saya jalani dan saya laksanakan dan gitu. mengarah sekarang saya lihat di luar, saya di depan mikrofon gitu kan, dan selalu di depan mikrofon. Jadi dosen menerangkan, orang masih sarjana kan seperti itu kan, menerangkan, memberikan pengertian, menjabarkan kebijakan-kebijakan supaya diterima oleh publik kan. Nah itu dia. Jadi upgrade tetap dilakukan, apalagi seorang bos adalah juga brand image-nya dari perusahaan tersebut. Barusan terakhir singkat saja mungkin ajakan ataupun mungkin juga hal-hal yang buat kita semakin optimis walaupun menghadapi pandemi, kira-kira untuk pendengar kita seperti apa nih, Mangga? Oke, baiklah para pendengar semuanya, bahwa PT Kereta Api adalah salah satu perusahaan yang terus memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di Pulau Jawa diterapkan persyaratan-persyaratan seperti harus memiliki hasil negatif dari hasil pemeriksaan genos, kemudian rapid test antigen. Sementara di Sumatera Barat khusus misalnya harus menerapkan protokol kesehatan lainnya yang ketat seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dihimbau untuk memakai lengan panjang, suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,3. Dan satu lagi, ada hal penting yang harus kita patuhi semua pengguna jalan raya ketika akan melintas atau melewati perlintasan sebidang. Berhenti sejenak, tengok kiri dan kanan, pastikan tidak ada kereta yang melintas. Berhenti 5 menit, itu bisa menyelamatkan kita sepanjang hidup untuk tetap bersama orang-orang yang kita cintai dan yang menunggu kita di rumah. Demikian. Baik, Ujang Rusen Permana, Humas PT KAI di Frame 2 Sumatera Barat. Barusan sekali lagi terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu.